Kayak gini, itu proses itu kita menjalankan itu pajak yang cukup fair. Pemerintah untuk ASN ditanggung sendiri kan bosnya. Jadi kalau swasta protes ke bosnya juga. Susah kan kita mengubah peraturan parsial ini untuk memenuhi kebutuhan satu pihak saja. THR dipotong pajak nih Pak, dari untuk swasta kan banyak yang menentang tuh Pak, katanya untuk swasta tuh dianggap kena pemotongan pajak pakai tarif efektif. Nah itu ada yang menganggap tidak adil Pak, jadinya karena ASN ditanggung pemerintah tapi swasta kena pemotongan pajak. Nah itu gimana sih Pak dari Pak Purbaya? Pak Bimo boleh Pak. Pak Bimo. Semua di bawah pajak. THR ini kan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun yang bisa 1 atau 2 kali THR 2014. Kalau ASN TNI Polri itu juga dipotong hanya karena pendanaan dari BPN itu ditanggung oleh pemerintah. Beberapa pegawai swasta pun juga ada yang di cross up ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Jadi nerimanya itu. Oh, jadi protesnya ke bosnya. Jangan ke pemerintah. Masalahnya kan karena TER yang skema TER itu Pak, TER. Tarif efektif. Oh, terus? Nah itu apakah ada kemungkinan evaluasi Pak? Sebenarnya nggak masalah, justru itu memudahkan wajib pajak untuk membagi beban secara event per bulan. Kayak gini, itu proses itu kita menjalankan itu pajak yang cukup fair. Pemerintah untuk ASN ditanggung sendiri kan bosnya. Jadi kalau swasta protes ke bosnya juga. Susah kan kita mengubah peraturan parsial ini untuk memenuhi kebutuhan satu pihak saja. Izin Pak, ada juga yang swasta yang DGP Pak, beberapa sektor tertentu Pak. Oh, yang diumumkan itu kan? Ya. Atau pindah ke itu? Tapi basically seperti itu. Jadi swasta juga kayak gitu. Oke. Pak Update soal penempatan dana itu Pak. Oh. Uangnya kurang gitu Pak buat bayar Siap. minyak gitu Pak. Berarti Ini cukup. Sampai 92 Harga minyak kan udah di atas asumsi ya Pak, itu gimana? itu ada exercise untuk masing-masing harga ini berkembang dalam bagaimana kondisi APBN kita atau masalah. Jadi nggak saya keluarkan mungkin lebih ragu kita keluarkan gambarnya. Tapi yang jelas kita udah sampai kalau harga minyak naik ke $92 per barrel, apa dampaknya ke defisit. Kalau nggak diapain ya kita naik ke 3,6% kalau nggak salah dari PDB. Itu kalau kita nggak ngapain. Tapi kan biasanya kita bisa melakukan langkah-langkahnya sehingga kita bisa jaga tetap di bawah 3%. Kalau harga minyak 90 barrel, apakah itu yang melakukan kita? Enggak. Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harganya sampai $150 per barrel. Jatuh nggak ekonominya? Agak melambat, tapi nggak jatuh. Jadi kita punya pengalaman masa itu. Kalau emang anggarannya nggak puas sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM. Kalau memang kalau ini tinggi sekali dan anggarannya nggak akan lagi. Tinggi tuh bagi Bapak berapa Pak? Bagi saya tinggi 185 langsung gitu. Itu berapa? Pak Menteri, jadi kalau harganya $92 minyak itu supaya nggak defisit artinya naikin harga BBM. Jadi thresholdnya segitu kalau 92. Enggak. Mah provokatif banget loh. Dengar nih. Kita sudah exercise kalau harga minyak $92 selama setahun rata-rata, kan harganya setahun, maka defisit jadi 3,6% tadi. Nah, kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa dengan yang lain kan? Bisa pengamatan di mana? Misalnya pengamatan di MBG. Kita lihat, yang jelas kan yang bagus, tapi kita mencegah kalau ada belanja yang tidak selalu mendukung langsung makanan itu, yang lain-lain gitu. Misalnya apa Pak? Misalnya beli motor, seluruh SPP3 diganti motor.
mereka senang, saya rugi. Misalnya lagi beli komputer, MBG dikasih komputer. Berarti ada kemungkinan anggaran dari MBG-nya dipotong untuk subsidi gitu Pak? Enggak, ada kemungkinan ada anggaran MBG kan adalah yang terlalu penting. Tapi yang makanan kita nggak ngomongin kalau misalnya kita akan terus. Dan ini bukan berarti saya akan masuk MBG enggak, tapi kan potensi mana yang ada. Misalnya lagi PU, kemudian ada belanja-belanja yang nanti bisa digeser ke tahun depan untuk bangun apa. Macam-macam program yang mereka punya. Jembatan, sekolah, ini kan kadang-kadang juga mereka nggak bisa bangun semua karena emang nggak bisa. Kita nggak punya itu loh, Pak. Belum ada di sini. Gimana dipanggil saya langsung dari sini. Tahu ya, jadi kita geser-geser ke tahun yang Kalau di kenapa Pak Desa Merah Putih Pak? Ada kemungkinan dari situ juga nggak? Dari Desa Merah Putih? kalau nggak ada kan saya hanya bayar 40 triliun per tahun. Yang lain dia urusannya dengan perbankan kan. Betul. Jadi saya itu tetap aja saya tambahkan seperti itu. Pak, tapi maksudnya Bapak kenapa nggak mau potong anggaran MBG sementara MBG itu disorot sama Fitch juga, sama Moody's juga gitu? Karena MBG bukan utama saya dan saya lihat program itu bagus kalau dilakukan dengan baik dan optimal. Dampaknya besar sekali. Terus kerugian apa? 50 stunting bukan? Saya ini 185 stunting enggak juga. Tanpa beda. Mungkin ada genetik tapi ada juga kemungkinan gizi berbeda. Saya waktu kecil rumahnya dekat peternakan. Setiap sore dapat susu segar, minum itu aja. Kayak positif juga. Jadi program itu bagus atau mengulangi. Tapi kan Tapi Pak, banyak itu gimana masyarakat yang mengeluhkan karena semenjak ada MBG ada sayur yang mahal, ada parfum segitu jadi 10.000 gitu, terus ada harga daging juga naik di pasaran gitu Pak. Banyak yang bilang belumnya semenjak ada MBG. Udah gitu implementasi MBG nggak sesuai Pak, kadang cuma pisang doang. Ada yang ngikutin aja gimana sih Pak? Lebih tepatnya itu pada menyoroti beban fiskal lewat MBG itu loh Pak. Hanya kecampur tangan pelaksanaan itu kan maksudnya berapa dari bagian berapa pasti nggak semua kan. Saya nggak semua. Tapi anda tanya ke Pak itu saya Tapi pada ada evaluasi gak sih Pak anggarannya? Karena itu rame banget di media sosial Pak, dapatnya tempe, terus dapat yang udah busuk. enggak ini kalau kita ngelihat dari orang ke lapangan keuangan dengan apa ya? Nanti kita lihat kalau begitu kita kasih masukan ke MBG-nya yang paling baik. Tapi MBG itu program yang baik kalau dijalankan dengan baik. Tapi bukan urusan saya untuk memotong itu. Saya maksudnya aja bahwa uang dibelanjakan itu pas sasaran, tepat waktu dan bocornya sedikit atau nggak ada bocornya.